Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah babullahi wa rasulih, masih poinnya tentang sunnah azan, poin 13, al-insatu wal ijabah. Yusannu lisami'il adzan. Ya, ini karena ini agak detail, jadi saya terangkan, tuliskan sedikit ya. Disunnahkan bagi yang mendengar azan. Yang mendengar nih ya, kita perhatikan ya, kita yang mendengar azan baik di masjid atau di luar masjid. Al-insat wal mutaba'ah, untuk diam dan mutaba'ah, mengikuti. Ya, lisama'i kalimatit tauhid wasyahadah, ya, untuk mendengarkan azan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Apa tuh? Kondisi apapun di sini, tohiron am muhditsan, baik kondisi suci atau kondisi hadas. Jadi yang hadas pun boleh mendengar, boleh menjawab azan, bahkan sunnah. Junuban am haidun, baik kondisi junub ya atau janabah ya, atau hadas besar, maupun kondisi haid atau perempuan yang haid juga disunnahkan menjawab azan. Kabiron am soghiron, baik yang sudah dewasa ataupun anak-anak, ini juga disunnahkan menjawab azan. Tsumma yujibul muadzin bi an yaqul mithla qawlihi illa fil hay'alataini. Ya, kita ulang dalam berbagai kondisi, kecuali nanti ada kecualinya. Dan jawabannya persis dengan jawaban muazzin, dengan jawaban muazzin, kecuali ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gitu ya. Kalau muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, tapi selain itu jawabnya persis seperti ucapan muazzin. Mana dalilnya? Ini ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, bapaknya bernama Amr bin As yang menaklukkan negeri Mesir. Uniknya Amr bin As ini bapaknya dengan Abdullah bin Amr bin As anaknya, ada sebuah riwayat mengatakan bedanya cuma 11 tahun. Ya, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 tahun. Iya, bapak sama anak beda 11 tahun. Ya, jadi maksudnya di zaman dulu itu pernikahan dini itu biasa. Apalagi kan orang-orang Mekah orang-orang kaya, mau ngapain lagi? Ketimbang dia ngisingin anak orang, udah nikahin aja. Ya. Gitu ya.
Makanya uniknya itu Amr bin As dengan anaknya ini Abdullah, ada yang mengatakan 11 tahun bedanya. Ya, apa kata Abdullah ini? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti ucapan muadzin. Secara umum ya, umumnya. Baru di hadis yang lain dikatakan, riwayat Umar bin Khattab, Rasul bersabda ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, jawabnya sama. Terus sampai ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru jawabnya beda, yaitu la haula wala quwata illa billah. Di sini bedanya nih. Nah. Tapi yang lainnya sama. Ya, tapi hayya 'alas shalah, maka hadisnya mengatakan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah juga sama. Nah, kalau kita menjawab azan dari awal sampai akhir, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, kita jawab. Lihat apa kata Nabi, yang menjawab ini kholison min qalbihi, dia ikhlas dari hatinya. Ya, ikhlas menjawab ini dari hatinya. Apa balasannya? Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Makanya kalau ada yang azan jangan ribut, jawab. Ya, jadi banyak cara masuk surga. Jawab azan aja bisa masuk surga. Dengan catatan kholison min qalbihi, dia ikhlas dari hatinya. Ya, bukan karena kenapa jawab azan dipelototin sama DKM, bukan. Kenapa jawab azan? Ada bapak saya di sini, bukan. Ikhlas dalam hatinya. Ya, maka kata Nabi dia pasti masuk surga. Nah, ini uniknya di sini ya. Tapi ada beberapa kondisi yang dia nggak boleh jawab azan. Wa idza sami'a dzalik wa huwa fis shalah. Ya, ada yang tidak boleh menjawab azan. Siapa dia? Pertama, orang yang sedang sholat. Dia lagi sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, Allah. Jangan lagi sholat, udah diam aja, fokus. Ya, saya pengen dapat dua-duanya, Pak Ustadz, yang nggak bisa ya sholat aja. Ya, saya pengen dapat surga juga ya, harusnya nunggu setelah azan baru sholat. Mereka ada yang nanya, Pak Ustadz, gimana saya dengar azan langsung sholat apa jawab azan dulu? Ya jawab azan dulu. Ya, kalau sedang sholat ya resikonya nggak boleh jawab azan. Lam ya'ti bihi fi sholat, dia nggak boleh jawab ketika dia masih sholat. Fa idza faragha atabihi. Tapi kalau sudah selesai sholat, sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, silakan dia jawab azan. Ya kalau masih ada, ya kalau nggak ada itu nggak azan masjid yang lain aja keluar. Makanya kalau datang ke masjid lihat-lihat tuh kan ada jam, oh masih 5 menit, bisa lah tahiyatul masjid misalnya. Tinggal semenit ya jangan, ntar kita lagi enak-enak sholat azan, rugi. Walaupun jawab azan sunnah ya, tapi sunnah ini ya jaminannya surga. Wa kadza man huwa 'alal khala. Siapa lagi yang nggak boleh jawab azan? Ketika sedang di toilet, ya, lagi termenung, tenang gitu ya, berpikir, ya di toilet, terus ada azan, jangan dijawab, karena itu tempat najis. Ya udah diem aja. Tapi saya pengen jawab, ya udah keluar toilet. Tapi jangan lupa istinja dulu, cebok dulu, tak keluar toilet dia nggak cebok lagi. Ya, jadi kalau di toilet jangan jawab azan. Yang ketiga, wal jima, sedang hubungan suami istri, jangan.
Bukan saya ngomong ini, saya cuma nerjemahin doang. Di mana aja, di rumah, yang penting. Maka tadi kan di toilet jangan. Pokoknya kita dengar azan kita jawab, nggak harus di masjid. Kita di luar masjid pun dengar azan jawab, tapi jawabnya satu azannya, jangan semua azan nggak kelar-kelar. Satu aja, ya. Tapi tadi ya, yang ini jangan nih. Lagi buang suami istri, stop dulu, dengar azan dulu, jawab azan. Jangan. Bukan saya ngomong, ini kitab yang ngomong. Mungkin pengalaman penulisnya kali. Ya, ini kitabnya tuh. Man huwa alal khola, ketika dia di toilet, wal jima, ketika hubungan suami istri. Fa idza faragha taba'ahu. Tapi kalau dia sudah keluar dari toilet, kalau dia sudah selesai melakukan hubungan suami istri, silahkan jawab azan. Bukan saya ngomong, ya, ini kitabnya yang ngomong. Ya, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, ya, ulama dari Suriah. Nah, tapi wa in kana fi qiraatil Qur'an, kalau kita sedang baca Quran, au dzikrin, atau kita sedang berzikir, au dirasati ilmin, atau kita sedang KBM, kegiatan belajar mengajar, ya, ada entah di kelas, entah lagi pengajian di masjid, maka pilihannya qata'ahu wa atabihi. Kita stop baca Qur'annya, stop zikirnya, stop belajar dulu, dan kita jawab azan. Tuh ya. Jadi kalau baca Quran kita stop, zikir kita stop, lagi belajar kita stop, fokus, dengar dan jawab azan. Summa, setelah selesai jawab azan, silahkan kembali melakukan aktivitas yang tadi, yang baca Quran terusin, yang zikir terusin, yang lagi belajar lanjutin lagi. Tapi kalau yang tiga tadi jangan, lagi sholat, sedang di toilet, sama sedang hubungan suami istri, jangan berhenti, ya. Nah, iya. Ya. Kenapa tadi yang ini boleh? Li'annal adzan yafutu wal qiraah wa ghairuha la tafut. Karena azan itu sementara, begitu selesai ya selesai. Sedangkan baca Quran bisa diterusin, zikir bisa diterusin, dan belajar bisa terus. Tapi kalau tiga tadi kan nggak bisa. Masa sholat kita berhenti? Di toilet kita lagi enak-enak berhenti kan repot. Ya, apalagi lagi buang suami istri, jangan. Ya, gitu ya. Jadi yang tiga ini saja yang kita berhenti ini. Ya, nggak boleh jawab azan lagi sholat, toilet. Tapi kalau tadi tiga yang berikutnya, kita ya tetap menjawab azan jika apa tadi sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, dan sedang belajar. Ini berhenti dulu, terus fokus jawab azan, setelah itu lanjut tiga hal tadi. Gitu ya. Kalau nggak setuju ya jangan salahin saya cuma bacain doang. Oke, lanjut ya. Kenapa tadi kok dibilang tetap kita jawab azan? Karena tadi pahalanya, hadiahnya sorga, rugi, ya. Dan itu memang bisa di off dulu. Tapi kalau tiga tadi kan jangan. Lagi sholat masa di off, jangan. Ya. Lalu apalagi yang berikutnya, as-sholatu ala nabi wa du'ahu lahu. Setelah selesai azan, ada sunnah yang lain apa tuh? Yusannu likulli al-muadzin was-sami wal mustami wal muqim. Sekarang sunnahnya buat semua nih, buat yang azan, yang denger, yang lewat, yang manapun. Setelah selesai azan, setelah jawab tadi, ada sunnah lagi yang lain, yaitu an yusolliya 'alan nabi bi sautin munkhafid, yaitu membaca atau bersolawat kepada Nabi, ya, dengan suara yang apa bahasanya ya,
suara yang lirih atau perlahan, jangan kenceng, ya. Kemudian setelah itu wa yas'alullaha lahul wasilah wa yad'u lahu. Setelah bersolawat juga diminta untuk meminta wasilah, kemudian berdoa, ya. Tapi jangan langsung ba'dal intihai minal adzan wa ba'da fasilin qasir. Setelah azan selesai, diam dulu sebentar, baru kita baca doa, ya. Ini sunnah juga, nggak wajib ya, nggak juga nggak apa-apa, tapi rugi. Kenapa begitu? Karena juga nanti ada hadis lagi ini dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, kalau kamu mendengar muazin, maka ucapkan seperti ucapan muazin, kemudian bersolawatlah kepadaku, sallu alayya. Kata Nabi, ya, fa inna man shalla alayya sholatan, siapa yang sholawat 1 kali, maka kata Nabi, Nabi akan membalasnya 10 kali. Tuh, jadi kita makin banyak sholawat, makin banyak sholawat kita dapat dari Nabi. Kemudian mintalah wasilah. Apa itu wasilah? Dijelaskan di sini, fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga. Jadi kita mendoakan Nabi agar Nabi mendapatkan kedudukan yang tertinggi di surga. Bahasa lainnya adalah wasilah. Lalu kata Nabi, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Dan kedudukan tertinggi di surga ini hanya untuk 1 orang. Wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi, saya berharap sayalah orang itu. Kemudian faman sa'ala lil wasilah, siapa yang memintakan wasilah, ya, kepada Allah untuk Nabi. Kalau kita minta wasilah kepada Allah buat Nabi tadi, ya Allah berikan Nabi kedudukan yang tertinggi di surga, ya. Apa balasan dari Nabi? Halat lahus syafa'ah. Maka orang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi, mendapatkan pertolongan. Apa tuh syafaat? Macam-macam. Bisa remisi masa pengurangan tahanan di neraka. Iya kan? Sekarang aja gara-gara Sambo banyak tuh yang keluar, ya. Pinangki keluar, ya. Siapa lagi tuh keluar tuh? Atut keluar, ya. Syafaatnya luar biasa Indonesia, ya. Belum sampai akhir aja banyak syafaatnya. Ya, jadi salah satu cara mendapatkan syafaat kita berdoa setelah azan. Ya, mana doanya? Doanya dijelaskan dalam hadis yang lain. Kita sering dengar doanya nih. Apa itu? Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna ini. Dakwah yang apa? Ada 2 penjelasan. Dakwah sempurna ini adalah ada yang mengatakan azan, ada yang mengatakan tauhid. Dakwah yang sempurna ini ada yang mengatakan ini azan, ada yang mengatakan ini adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Ya, dua-duanya sama karena azan isinya tentang mengesahkan Allah. Ya. Ini dakwah yang sempurna. Kemudian wassolatil qaimah. Ya, dan salat yang akan didirikan atau dikerjakan. Karena setelah ini kan qomat. Qomat itu tanda untuk mulai salat. Nah, lihat ini doa berikutnya. Ati sayyidana Muhammadan. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Nah, wasilah itu tadi kedudukan yang tertinggi di surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Ya, yang berikutnya adalah minta wasilah dan keutamaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ini kita hafal nih, apalagi yang kalau bulan Ramadan pasti hafal. Karena sambil nungguin azan. Ketika habis azan keluar yang ini. Ya, walaupun kita nggak lihat sambil makan kan, tapi denger nih. Ya, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Permintaan berikutnya adalah minta Rasul mendapatkan tempat atau makom mahmudah. Apa tuh? Tempat yang terpuji. Ya, alladzi wa'atta, yang telah engkau janjikan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita baca habis azan, apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Ya, ini diantara doanya. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Iya, nanti juga ada di sini tambahannya. Boleh yang mau pakai tambahan juga silahkan. Walaupun tambahannya diperdebatkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan enggak. Tapi enggak ada masalah. Ya. Silakan mau pakai tambahan itu innaka la tukhliful mi'ad, enggak juga enggak apa-apa. Ya, tapi intinya ketika kita baca doa ini ya, maka dipastikan kita mendapatkan syafaat. Syafaatnya yang kayak mana? Nah, kita mau syafaat yang mana? Ada berapa sih model syafaat? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Syafaat itu pertama namanya asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat agar kita segera disidang. Ya, karena sebelumnya kita didiemin di mana? Di padang mahsyar. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Dengan matahari 1 mil di atas kita. Nih syafaat ya. Nih, saya detailkan nih. Nih macam-macam syafaat. Pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat agung. Ya. Ini hanya untuk Nabi Muhammad saja. Kadang kita coba nunggu sampai taruhlah 500 tahun, lumayan. Diem di padang mahsyar. Matahari 1 mil. Ada yang akhirnya ya keringatnya naik sampai sebetis, sepaha, seperut, sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amalnya. Ada yang siap nggak nunggu 500 tahun? Enggak memakai sehelai benang pun. Makanya Aisyah nanya, ya Rasulullah, nggak ada yang ngelirik tuh. Apa kata Rasul? Urusan saat itu lebih besar karena mereka boro-boro mikirin ngelirik. Ini saya kira-kira selamat nggak nih? Ya, didiemin. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Barulah setelah itu mencari Nabi, dan mulai Nabi dari awal sampai yang akhirnya Rasul yang maju minta kepada Allah, bersujud, berdoa agar masa menunggu ini segera diselesaikan. Barulah diselesaikan dan akhirnya mulai disidang. Ya kalau nggak ada syafaat ini udah kita di sana terus, ya kemana-mana, di padang mahsyar aja. Ini syafaat uzma. Yang kedua syafaatu alaihissalam fi idkhali fariqil jannah bighairi hisab. Ada juga syafaat Rasul, yaitu ada sebagian umatnya, di hadis yang lain dikatakan 70.000 orang yang masuk surga langsung atau tanpa hisab. Enak nih, ya, langsung dia punya kartu terusan ke surga.
syukur-syukur dapat yang ini, cuma jatahnya cuma 70.000 orang. Sahabat aja ada 124.000. Ya, iya, tiket langsung ke surga tanpa hisab ada 70.000 orang. Ya, cuma masalahnya sahabat ada 124.000. Apalagi syafaatnya, syafaatu fi rafi darajat ba'dil mu'minin. Ada syafaat bentuknya mengangkat derajat orang-orang sebagian lah ya. Sebagian orang-orang yang beriman. Maksudnya harusnya dia di surga yang standar dia dinaikin, surga yang VIP gitu. Ini Rasul yang kasih. Ya. Makanya jangan pelit sama Rasul. Selawat aja pelit. Ya. Ya, ini untuk mengangkat derajat beberapa orang beriman. Termasuk juga ini juga berlaku buat nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Lalu ada syafaat yang lain. Ini syafaat buat pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kecuali musyrik ya, atau menyekutukan Allah. Ini bisa dapat ya, alladzi mata duna taubah, yang wafat dan belum tobat. Nah, ada pelaku dosa besar, pembunuh, pencuri, perampok, koruptor segala macam, dan dia meninggal belum tobat. Gimana nih? Ya, bisa dapat remisinya tadi, la yadkhulun nar aslan au an yakhruj minan nar ba'da an udkhilaha. Ada dua, bisa langsung ke surga, bisa mampir aja ke neraka. Ini pelaku dosa besar kecuali musyrik, walaupun dia nggak tobat. Tapi ini juga nggak semua, tergantung Allah nerima apa enggak. Ya, jadi ada yang tetap lama, ada yang dikurangi masa tahannya, ada yang dihapus masa tahannya langsung ke surga. Ini syafaat buat pelaku dosa besar. Lalu yang berikutnya, udah ya sampai sini aja ya. Ya, ini beberapa poin. Ya, jadi walaupun dia nggak sempat tobat, makanya apalagi kalau yang tobat. Makanya di sini hati-hati dengan kemusyrikan ya, karena ini udah dosa nomor 1. Kalau dia masih tobat ya alhamdulillah. Kalau musyriknya tobat, apalagi musyriknya dianggap kafir, dianggap murtad, udah nggak bisa ke surga. Sedangkan pelaku dosa besar kalau tobat ya dia ya tetap dipastikan ke surga. Cuma masalahnya apakah dosanya dihapus langsung atau nanti dosanya dikurangi sehingga nanti di nerakanya nggak lama. Kan di neraka nggak lama ya, 1 hari di neraka itu cuma 1000 tahun, nggak lama kan? Nggak lama. Jadi kalau nanti divonis ya, si fulan divonis masuk neraka 1 bulan, itu 30.000 tahun. Tapi jangan ngajak-ngajak saya ya. Nah makanya Rasul tadi ngasih banyak celah agar mendapatkan syafaat ini. Ya, antara azan dan qomat ada doanya. Setelah azan ada doanya. Bahkan kita juga disuruh sering berselawat kepada Nabi, sering berzikir. Karena mudah-mudahan dengan ini Rasul jadi ingat sama kita, dan syafaatnya bukan mampir ke neraka, tapi syafaatnya langsung ke surga. Nah, ini yang kita pengen. Ya, jadi jangan mengentengkan zikir dan sholawat, karena bisa jadi dengan zikir dan sholawat kita itulah yang ya, membuat kita bisa langsung ke surga, siapa tahu. Ya, ataupun tadi cuma sekedar jawab azan saja,
itu sudah mendapatkan syafaat. Cuma tadi syafaatnya model-model terserah. Ya, syukur-syukur mendapatkan syafaatnya yang awal nih, yang enak nih. Yang nomor 2 ya, masuk surga tanpa hisab, nggak usah disidang, langsung. Cuma ya tadi 70.000 orang masalahnya. Nanti juga kalau ditambahin kuota nggak diambil lagi kan. Tahun kemarin ditambahin kuota haji nggak diambil. Ya, kalau kita nggak dapat yang ini, minimal tadi dapat yang lain ya, syafaat dari Nabi yang diizinkan oleh Allah bagi pelaku dosa besar untuk langsung ke surga. Nah, ini yang aman. Ya. Karena kalau enggak ya sempat ke neraka, kata Nabi, di neraka itu inna auhanal azab yang paling ringan di neraka itu ada orang nginjek kerikilnya neraka. Kerikil itu gede kecil. Kecil ya, kerikil di neraka keinjek itu otaknya pecah. Di hadis yang lain dikatakan otaknya mendidih. Otak sama kaki kan jauh, lagi mana yang dekat sama kaki? Ya. Makanya kalau bisa ya syafaatnya yang langsung ke surga aja, dia nggak usah ngerasain neraka. Ya, silakan, ada pertanyaan? Kenapa? Ya kalau Allah mau nggak ada masalah. Mana buktinya ada cerita yang orang membunuh 100 orang belum tobat kan? Pertamanya dia membunuh 99 orang, dia datang ke pendeta, kata pendeta, oh dosanya gede banget, lu nggak bakal bisa diterima, dibunuh tuh pendeta jadi 100. Tapi penasaran, dia datang ke ulama, lalu kata ulama, oke, kamu bisa tobat, tapi tinggalkan tempat kamu karena tempat tinggal kamu tempat maksiat. Pindah ke tempat orang-orang soleh. Di tengah jalan meninggal, belum tobat dia. Belum tobat. Turun 2 malaikat, yang satu mau narik ke surga, satu mau narik ke neraka. Debat tuh berdua. Akhirnya menghadap Allah, tanya. Allah bilang ukur aja tempat dia meninggal ke tempat tinggalnya yang maksiat atau tempat tujuan dia. Ketika malaikat turun, Allah berfirman kepada bumi, bumi dekatkan ke tempat orang soleh, jauhkan ke tempat dari tempat maksiat. Ketika diukur sama malaikat cuma beda sejengkal, lebih dekat ke tempat orang soleh, dibawa ke surga. Belum tobat, membunuh 100 orang. Kita paling bunuh 100 nyamuk pakai rak gitu kan. Dosa besar nggak 100 orang? Satu aja buat dosa besar. Nanti di Al-Quran dikatakan orang yang membunuh 1 orang saja dengan cara yang zalim, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Ini 100 orang dibunuh. Tapi dia sudah punya niat, punya tekad untuk tobat. Walaupun belum sempat tobat, ternyata bisa langsung ke surga. Iya tekadnya. Nanti ada hadis yang lain lagi, seorang bapak dia ahli maksiat, pas mau meninggal pesan sama anaknya, nak, kalau bapak meninggal bakar jasad bapak, habis bakar buang ke laut. Loh kenapa pak? Biar bapak nggak bisa dibangkitkan sama Allah. Bapak takut kalau dibangkitkan nanti bapak masuk neraka. Ya, udah mau anaknya dikerjakan, tapi dibangkitkan juga sama Allah. Kan kaget, loh kok bisa? Tapi kan ketika tanya kenapa? Karena dia takut sama Allah. Dan Allah ridho dan Allah tahu dengan ketakutannya, akhirnya dia masuk surga. Kan nanti dijelaskan di surat Al-Bayyinah kan, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu buat orang yang takut kepada Tuhannya. Dia bingung cara tobatnya dan dia merasa bahwa dia nggak diterima. Akhirnya pesan sama anaknya, ya kalau bapak meninggal bakar, buang ke laut, pencarin tuh abunya, biar Allah nggak bisa bangkitin bapak. Bapak takut, justru karena takutnya itu dia masuk surga, karena dia sebenarnya sudah pengen tobat cuma nggak tahu caranya. Ya, karena itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita banyak, tapi kalau kita mau kembali ya kepada Allah, pasti akan Allah maafkan. Ini tadi 2 contoh kan belum tobat kan, baru tekad saja. Ini bisa Allah maafkan, apalagi yang
setiap hari kita istighfar, mohon ampun sama Allah. Ya kan? Tiap hari kita tambahkan tidak hanya sholat wajib, tambah sholat sunnah. Puasa wajibnya kita tambah lagi dengan puasa sunnah. Mudah-mudahan itu semua bisa mengikis dosa-dosa kita. Itu ya. Jadi yang begitu saja diterima, tobatnya apalagi kita nih masih punya waktu. Jadi nanti kalau ada bahasa lakukan ini dapat syafaat Nabi, lakukan walaupun kelihatannya sepele. Ya, termasuk diantaranya ini adalah menjawab azan dan minta doa tadi kepada Allah ya. 3 hal tadi, wasilah, fadilah dan maqamah mahmudah. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Rasulullah tetap mintakan ampunan pada hambanya. Ya, cuma kan jangan jadi masalah. Semua tergantung Allah, Allah ampuni apa enggak. Karena nanti di masa berikutnya, ketika Nabi bilang itu umatku, kata Allah kamu nggak tahu setelah kamu meninggal umatmu itu bagaimana. Ya, makanya secara minimal, bicara minimalis saja, jangan sampai tauhid kita bermasalah. Jangan sampai ada orang ngaku Islam tapi nggak yakin Allah itu satu. Itu yang paling berat. Ya, makanya kenapa para ulama mengingatkan kita dengan selalu kalau ada acara, baik acara tasyakuran, acara tahlilan, biasanya yang dibaca apa? Surat 47 ayat 19. Apa tuh bunyi ayatnya? Ada yang tahu? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini juga diambil dari Al-Qur'an. Tuh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus kita baca rame-rame la ilaha illallah sebanyak mungkin. Ada yang puluhan, ada yang ratusan. Maksudnya bukan hanya sekedar berzikir, tapi juga kita pelajari isinya. Nih saya copy terjemahnya ya. Tuh, fa'lam annahu la ilaha illallah artinya adalah ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya kan? Hampir gitu kan? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita kadang geleng-gelengnya doang loh. Sambil nengok-nengok mana basicnya enggak keluar. Ayo azan dulu silakan. Nanti kita lanjutin sedikit ya. Monggo yang azan. Ya, azan dulu, monggo azan dulu. Apakah yang kita sebutkan itu satu kali seminggu, apakah seumur hidup kita baru kita mendapatkan syafaat? Iya, setelah azan ya. Iya, maksud saya jawabnya setelah azan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah akbar Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati al-qa'imati. Oke ya, menjawab pertanyaan tadi. Terus gimana nih cara kita mendapatkan syafaat? Ya tadi diantaranya, ya kalau bisa setiap dengar azan jawab. Karena tadi kata Nabi kalau kita menjawab azan dari awal sampai akhir, maka kita mendapatkan syafaat Nabi. Terus lagi tadi ada dalil yang lain, kalau setelah azan ada doa, ya bersolawat, berdoa, kemudian juga tadi minta wasilah, fadilah dan tempat yang terpuji untuk Nabi, itu juga mendapatkan syafaat Nabi. Berapa banyak yang harus kita kejar? Nggak tahu, sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Karena kita juga nanti nggak tahu yang kita dapat dari Nabi itu syafaat yang mana. Kalau yang pertama itu untuk semua. Tadi ya, syafaat uzma ini untuk semua. Karena kalau Nabi nggak maju untuk minta syafaat uzma ini, maka tidak dibuka, tidak dimulai perhitungan atau hisab. Udah selama-lamanya di padang mahsyar. Ya, baru kemudian nanti ketika sudah dimulai, nah ini ada sebagian, ada syafaatnya yang belum begitu mau disidang udah masuk surga duluan, ini 70.000 orang tanpa hisab, tanpa dihitung, disidang. Lalu ada juga yang tadi yang harusnya dapat surganya cuma yang standar, di-upgrade surganya, dinaikkan. Ya, kalau kita mah nggak usah yang upgrade, yang biasa aja nggak apa-apa deh. Ya, yang penting surga. Iya kan? Ya kalau kita gitu ya. Iya. Tapi kalau sahabat Nabi lain. Ya, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf suatu pagi dipanggil Rasul, ditanya, Abdurrahman, semalam saya mimpi ngelihat kamu masuk surga sambil merangkak. Dia nangis. Coba kalau kita yang digituin, alhamdulillah, terserah mau ngerangkak, mau ngesot, yang penting surga. Tapi dia nangis malu. Ya Rasul, gimana biar saya nggak ngerangkak masuk surganya? Apa kata Nabi? Ya, perbanyak sholat tahajud. Sejak itu Abdurrahman tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Karena nggak pengen masuk surganya ngerangkak. Ya, berarti sudah dijamin kan surganya, sudah dijamin walaupun ngerangkak. Gitu ya. Jadi buat kita pasti mendapatkan syafaat, karena nanti ada janji Nabi, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Jadi yang paling penting pastikan kita betul-betul jadi umat Nabi Muhammad sampai wafat. Gimana caranya? Jangan sampai kita murtad, keluar dari Islam. Itu caranya. Nanti kita pelajari tuh tentang fikih murtad. Kapan orang bisa dianggap murtad? Jangan sampai kita murtad. Kalau kita sudah dianggap murtad, berarti Nabi nanti bilang itu umat saya, kata Allah bukan, dia udah murtad, mau gimana? Ya, yang paling penting itu. Ya. Nah, bagaimana biar nggak murtad? Ya. Yang paling dasar kita meyakini 6 rukun iman
dan meyakini 5 rukun Islam. Kalau ada satu saja dari rukun iman dan rukun Islam yang kita ingkari, itu sudah dianggap murtad. Ya, kan ada tuh pejabat yang ngomongnya, wah saya nggak percaya dengan hari kiamat, itu cuma pemikiran apa gitu kan, hadaya hayal para ustadz segala macam. Itu kalau dia ngomong dengan bangga, dengan PD-nya itu bisa murtad, karena dia sudah ya mengingkari salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada hari kiamat. Jadi hati-hati ya, makanya paling dasar itu jangan sampai mengingkari 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Terus jangan sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ya. Dan kita meyakini tentang ijma ulama. Kalau ulama sepakat bilang ini haram, ya haram. Ulama sepakat bilang ini wajib, ya wajib. Jangan kita bilang yang aneh-aneh. Kan dulu pernah ya ada disertasi S3, ujung-ujungnya kesimpulannya zina itu halal. Ada kan? Nah, itu heboh. Kenapa? Karena jangankan ulama, orang awam aja tahu zina itu haram. Nah ini kalau didiamkan dia bisa murtad kalau begitu, kalau dia yakin, karena dia sudah menyalahi ya ijma atau kesepakatan konsensus para ulama. Gitu ya. Jadi yang paling penting gimana biar kita aman dapat syafaat, jangan murtad, udah itu aja. Nanti pelajari secara mendalam tentang murtad itu apa dan jauhkan kita dari kemurtadan. Selama kita masih dianggap, diakui sebagai umat Nabi, bisa dipastikan kita masuk surga. Pasti. Ya, cuma yang jadi masalah langsung apa mampir, itu yang jadi masalah. Ya biar nggak mampir, ya diminimalisir maksiatnya, ditambahin ketaatannya. Ya juga banyak istighfar, banyak mohon ampun. Syukur-syukur Nabi tahu, dengar kita sering minta syafaat sama Nabi, baik lewat tadi doa, lewat sholawat, lewat zikir. Ternyata nanti kita dapatnya yang langsung ke surga. Amin ya rabbal alam. Udah itu aja ya. Jadi paling gampang jangan murtad, udah titik. Kalau itu aman, insya Allah kita aman. Berarti kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Iya. Ya, ada yang mengatakan ada yang mengatakan enggak. Ya. Seandainya kita nggak hafal, kita ambil aja dalil yang umum. Kata Nabi kan gitu, jawablah seperti ucapan muazin. Ya, jadi kalau suatu umum ya jawab aja itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, mau jawab yang lain yang juga agak lupa. Ada mahallah wa aqamaha kalau nggak salah, teksnya saya lupa. Ya, itu juga memang ada penjelasannya. Cuma kalau kita lupa pun jawab saja tadi secara umum, as-sholatu khairum minan naum. Yang penting jangan dibalik. An-naum khairum minas sholat, tidur lebih enak dari sholat, yang malah nggak bangun-bangun ntar. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup tuh cepat banget ya. Ya, naqtatim bil hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maaf.